Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mutmainah Yuniati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Pagi hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMA Negeri 1 Jepara pada kelas 10-7 dengan materi mengonstruksi teks anekdot. Salam guru hebat, siswa kuat, pendidikan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di pagi yang cerah ini hari Senin ya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita untuk belajar pagi hari ini, silakan salah satu untuk memimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada izin ya? Kak Ferry hari ini tidak hadir karena sakit. Semoga lekas sembuh dan di pertemuan berikutnya sudah bisa belajar kembali bersama kalian. Baik, pagi ini kalian akan melanjutkan materi tentang anekdot. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar untuk mengenal anekdot itu apa, struktur dan kebahasaannya. Hari ini kalian akan belajar untuk mengonstruksi teks anekdot. Mengonstruksi berarti membangun kembali ya, mengonstruksi. Nah, jadi pada kompetensi dasar mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot itu ada 2 indikator yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu merumuskan peta konsep makna tersirat dalam anekdot. Yang kedua, membangun peta konsep menjadi komik strip. Nah, ada istilah baru komik strip. Kalau komik selama ini mungkin kalian sudah paham ya komik seperti apa. Nah, komik strip itu komik potongan, jadi hanya secara singkat saja, tapi sudah mengandung materi yang akan kalian sampaikan atau sudah ada pesan yang akan disampaikan. Berikutnya yaitu tujuan pembelajaran kalian. Apa sih tujuan kalian belajar hari ini? Jadi tujuannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning, siswa mampu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot dengan benar. Di situ ya. Langsung aja ya, langsung aja dibuka. Isinya ya, piala. Oke, kalau dapat terakhir di box 1, harapan yang dalamnya adalah piala. Langsung saja, ini dia penampilan dari Gautama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bahari Sarbini. Boleh minta tepuk tangannya ya? Bangga banget saya ini masuk grand final. Meskipun banyak yang bilang kalau kunci season 10 ini banyak mengalami kemunduran. Banyak yang bilang, pesertanya cuma bahas peserta lain, komentar juri yang bukan kompetisinya sendiri. Menurut saya bukan season 10 yang mengalami kemunduran. Season sebelumnya aja yang kemajuan ya itu. Gak adil kalau dibanding-bandingin sama season sebelumnya. Season sebelumnya tuh gak ada peserta yang seaneh di season ini ya kan. Peserta season itu aneh-aneh semua. Ada Gerald masuk pakai skateboard tuh, pakai baju kuntilanak. Nah, kalau dia lolos bawa piala aja itu. Ada Chris juga stand up pakai bahasa Inggris, jualan mie
penyayang, ya Allah kasihan, itu paling kasihan. Dia sekolah sepeda 4 besar, satu laki dia dapat gajian. Sekarang dia ngapain ya Allah? Antar-antar penyayang lagi dia tuh. Kasihan, udah gak kompetisi masih mikir deliver. Tapi emang suci itu identiknya sama materi kedaerahan pesertanya ya. Tapi sekarang gini deh. Sekarang malam ini coba lebih menarik mana? Saya bahas soal mebel atau kronologi kecelakaan Enian. Ayo, lebih menarik Enian kan? Tapi karena banyak yang protes, ya. Jepara itu terkenal dengan kota mebel, teman-teman. Di Jepara itu hampir tiap hari pasti ada yang bikin kursi. Dan gak ada yang mubazir. Pasti kejual semua. Ada aja yang beli. Ada aja yang beli. Seminggu aja nih orang Jepara kalau nggak bikin kursi ini kalian nonton berdiri kayak ultras kalian ini. Kayak orang nonton jualan obat gitu loh. Karena memang kebutuhan kursi dunia memang sebesar itu teman-teman. Iya, masalah itu apapun masalahnya bisa selesai solusinya bisa sambil duduk. Perang dunia, rapat PBB duduk. Orang marah disuruh duduk. Gajah duduk. Apa lagi? Angin duduk. Tapi tidak semua orang Jepara itu bikin kursi. Di Jepara itu ada sentra industrinya masing-masing. Ada satu daerah cuma bikin kursi, ada satu daerah cuma bikin lemari. Tiap hari bikin lemari gitu. Gak bisa orang-orang itu kayak tiap bangun pagi kayak mau kerja apa aku hari ini? Dia bikin lemari. Gak ada pilihan lain tuh. Yang repot adalah ketika orang ini mau pindah ke desa lain. Dia udah dari kecil terbiasa bikin lemari, pindah pas dewasa ke desa kursi. Dapat orang tidak pernah bisa bikin kursi gini nggak? Bisa. Lemari ya bisa. Dikerjain, tatok, lemari. Nggak bisa nih, lagi. Tatok. Nah, ini kursi. Tapi keduanya bisa buat lima baju. Dua pintu, emang konsepnya lemari cuma bisa berduduk gitu aja. Gak sampai situ ada di daerah Jepara, itu yang cuma bikin mimbar. Tapi memang lakunya nggak sekeras kayak kursi, karena kita tahu sendiri. Kebutuhan pidato dunia itu gak betul-betul kayak duduk, dan gak sembarang masalah bisa selesai sama pidato ya kan. Sama PBB ya mungkin, tapi orang marah pidato. Baik, itu tadi tampilan dari Gautama. Membahas tentang apa tadi? Tentang mebel, tentang Jepara. Karena Gautama itu asli Jepara, jadi dia mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan Jepara. Ada kursi, ada mimbar, dan ada nilai tadi kan tentang kursi itu fungsinya untuk apa? Dan itu berkaitan dengan kehidupan politik saat ini kan, tentang kursi. Nah,
berikutnya. Jadi nanti silakan kalian tuliskan informasi yang kalian peroleh setelah menyimak video tersebut, atau tuliskan hal yang belum kalian pahami pada pamfletnya. Dari tampilan tadi, misalkan ada yang belum kalian pahami, kalian tuliskan. Atau ada informasi apa sih yang kalian peroleh setelah melihat tampilan stand up comedy tadi, silakan dituliskan. Jangan lupa yang di subjek ditulis nama kalian ya. Cinta. Berdasarkan video tersebut, saya tahu bahwa Jepara itu merupakan pemainke di setiap, harusnya tulisannya bisa ya, di setiap daerah atau desa biasanya menghasilkan produk itu yang berbeda. Contohnya mimbar, lemari, dan kursi. Oke. Kak Nela, Jepara terkenal akan kerajinan produk mebelnya. Kak Rara, Jepara terkenal dengan produk mebel yang sangat banyak dan beragam jenisnya. Kak Aska, sama meminta asal Jepara, J-nya harusnya kapital ya Kak Aska ya. Dalam lawakannya, kurang M, membahas tentang mebel karena Jepara terkenal dengan mebelnya, dirangkai iniannya. Para merupakan pemain banyak menghasilkan berbagai macam mebel seperti kursi, almari, dan mimbar. Oke, mulai kerja kelompok ini guys. Gampang lagi. Silakan berkelompok dengan jumlah anggotanya 4-5 siswa. Kemudian pahami dan ikuti instruksi pada lembar kerja siswa yang terdapat pada channel penugasan tips. Jadi silakan mulai berkelompok. Duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Empat sampai 5 siswa. Baik, jadi tugas kalian sesuai dengan yang ada di channel penugasan. Nanti kalian buka di channel diskusi. Tiap kelompok kan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bisa dicek timsnya. Nah, pada channel tersebut setiap kelompok sudah ada videonya. Video sesuai dengan kelompok masing-masing. Video tersebut kalian simak. Kemudian kalian buat peta konsep untuk menyusun komik strip berdasarkan video tersebut. Setelah peta konsep jadi, kembangkan menjadi komik stripnya. Bisa dipahami ya instruksinya ya? Bisa? Silakan mulai bekerja. Jika ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bu Yuni sebagai guru bahasa Indonesia di kelas 10 dan teman-teman yang saya banggakan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang peta konteks anekdot, peta konsep, dan komik strip dari kelompok 1. Yang akan dibacakan, peta konsep akan dibacakan oleh Kak Naila. Silakan Kak Naila. Judul yaitu numpang nama di kelompok. Isi: ada suatu kelompok yang terdiri dari Sari, Rian, Andi. Sari tidak mau mengerjakan tugas. Dia hanya asik bermain handphone dan tidak mau berpikir. Hal lucu, Rian sudah menjelaskan dengan rinci, namun hanya Andi yang mengerti. Dan dengan kukunya, Sari bilang belum paham. Amanat, anggota dalam kelompok yang sama harus saling membantu. Itulah yang dinamakan kerja sama. Baik, selanjutnya akan ada komik strip yang akan dibacakan oleh Kak Bari, Dian, dan Aska. Silakan. Pada suatu ketika terbentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 3 orang anak dalam satu kelompok, yaitu Rian, Sari, dan Andi. Sari yang tidak mau ikut berpikir tapi asik bermain handphone, dan Rian yang sedang berbicara, bantuin, mikir dong, jangan asik main handphone aja. Sari yang menjawab, aku juga gak tahu lah, dan tetap asik main HP lagi. Aku juga gak tahu lah, tetap asik main handphone. Kemudian slide berikutnya. Dari presentasi, kalian sudah pada paham belum? Belum. Setelah itu, semuanya sudah. Dan kemarin Jelas lagi Kak Tia. aku sudah jelasin semua dan pada paham belum? Saat presentasi, Rian, kamu ganti bagian udang, soalnya aku nggak bisa. Dan maksudnya, ya udah aku gantiin. Saya bisa simpulkan yang kerja hanya si Rian dan si Andi saja. Kamu hanya numpang nama ya, biar dapat nilai. Jangan begitu, ini kan namanya kerja kelompok. Jadi kalau kerja harus bersama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Ini menggunakan aplikasi apa Kak? Kelompoknya Kak Cihan. Kelompok kami menggunakan aplikasi Canva. Oke, baik, Canva ya. Jadi tampilannya seperti ini. Sudah ada template-nya ya berarti ya? Ya, sudah ada. Kira-kira dalam kehidupan kalian peristiwa seperti ini sering terjadi nggak? Sering ya? Ban kelompok. Jadi biasanya kalau kelompokan feelingnya sampai yang pintar-pintar lah, nanti dia nggak mikir banyak, tumpang nama aja terus dapat nilai. Banyak yang seperti itu ya. Jadi pesannya apa Kak yang ingin disampaikan dari komik yang kalian buat? Pesan dari kelompok kami adalah kalau kerja kelompok ya berarti semua anggota kelompok dalam kelompok ya berarti harus bekerja semua, bukan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri berarti namanya individu. Dan apakah ada yang ingin ditambahkan dari anggota saya? Menurut saya begitu Bu. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Winnie dan teman-teman yang
saya banggakan. Di pagi hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang komik potongan teks anekdot yang berjudul Pelik Bayar Kas, dan akan dibacakan oleh Mas. Yang pertama, tema dari komik potongan teks anekdot kami adalah Pelik Membayar Kas. Isinya yaitu bendahara yang menagih kas tetapi tertolak. Alasannya karena tidak memiliki uang, padahal dia memiliki uang untuk membeli bakso. Lalu untuk hal lucunya yang terdapat pada komik kami adalah ketika Udin ketahuan membeli bakso 2 mangkok oleh bendahara, dan saat bendahara memberikan sindiran dengan kata-kata yang menogok tapi tidak menyakiti. Lalu amanatnya, jika sudah waktunya membayar kas, sebisa mungkin anggota forum langsung membayar dan tidak menunda-nunda agar kasnya tidak menumpuk, dan juga saat ditagih uang kas, sebaiknya langsung membayar karena itu adalah salah satu tanggung jawab. Rasa nggak? Rasa nggak? Rasa nggak? Ini main dagingnya ya. Kemudian komiknya. Ini ya komiknya ya. Udin, bayar kas double. Kamu nunggak kan? Itu ada chatnya sebelumnya di grup. Itu ada chatnya. Assalamualaikum. Ini udah masuk bulan Oktober. Tolong kas bulan September dibayar ya. Besok ada pertemuan. Mohon kas September dan Oktober dibayarkan. Terima kasih. Siap. Udin, bayar kas double. Kamu nunggak kan? Kamu gak bawa duit ya? Ih, kemarin kan udah diinfo ke Indit Group. Katanya gak bawa duit, malah jajan bakso. Kas sebulan 5.000 doang gak mau bayar. Giliran bakso 10.000 semangkok, beli 2 mangkok. Haduh. Gimana Udin? Baik, tentang uang kas. Ada yang ditanyakan? Ini pakai aplikasi apa Kak? Kelompok kami menggunakan aplikasi Bispin. Bispin itu seperti apa? Itu seperti aplikasi yang biasa digunakan komikus buat gambar komik di webtoon gitu. Berarti ini gambar sendiri ya? Iya. Karakternya. Oke, keren ya. Ada alat khusus nggak untuk buat aplikasi seperti ini? Kami menggunakan tambahan alatan itu stylus pen buat lebih mudah gambar di HP-nya, kayak pulpen yang Bisa ditunjukkan ke teman-teman, coba dikasih. Display. Oh, jadi itu ya alatnya untuk membantu menggambar ya. Misalkan nggak usah pakai alat itu bisa nggak? agak bisa, tapi agak kesulitan soalnya pakai jari kan lebih besar daripada pulpen pensil. Oke, bagus ya. Bisa menginspirasi teman-teman. Ada yang tanya nggak? Ada yang merasakan sering nunggak kompas nggak? Oh, ada. Jadi kas kan tanggung jawab bersama ya, sama-sama menikmati fasilitas di kelas, misalkan beli sapu atau apa untuk merasakan kenyamanan ya harus bayar kas, seperti itu ya. Oke, baik, silakan kembali ke tempat. Lihat terus untuk nomor 3. Silakan kelompoknya Kak.
bebas aja nggak apa-apa diperlukan ya, suaranya sudah. Ini udah nggak apa-apa ya, PPKM udah dibuka ya. Yang penting kondisinya sehat. Pasal-pasalnya masih banyak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Bu Yuni selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X7 dan teman-teman setelah saya X7 yang semoga hari ini sedang bahagia. Pagi ini kelompok kami yaitu kelompok 5 akan mempresentasikan komik strip kami yang berjudul Pura-pura Sakit Tapi Ternyata Malah Piknik. Kemudian mind map akan dibacakan oleh Mbak Jimmy. Pura-pura sakit tapi piknik. Temanya adalah berbohong dan mendapat karma. Ringkasan cerita, Rose berbohong bahwa dia sakit. Ternyata dia sedang berlibur, kemudian dia mendapatkan karma karena telah berbohong. Amanatnya, sebagai siswa kita tidak boleh meremehkan sekolah. Selain itu, harus senantiasa jujur dalam kehidupan sehari-hari. Hal lucunya adalah akhirnya Rose jatuh sakit karena kena karma berbohong. Sindirannya, katanya si Rose sakit, kok dia posting liburan di Instagram ya? Kemudian komik strip kami akan dibacakan yang pertama oleh Bagus. Sebelum kalian membuat komik strip, ada storyboardnya nggak? Kayak skenario-nya itu dibuat nggak? Oh, Ya ada. Step pertama, ketika mengambil kehadiran siswa di kelasnya, Tiara menyadari bahwa salah satu temannya yakni Rosa tidak kunjung datang. Kemudian dia menghubungi Ros cepet-cepet tadi. dan menanyakan kehadirannya. Ros membantu kesadaran bahwa ia tidak bisa hadir mengisi pelajaran di sekolah karena sakit. Tiara pun memakluminya dan mendoakan Ros agar lekas sembuh. Itu ada percakapannya gimana? Aku izin tidak berangkat karena sakit. Oke, cepat sembuh ya, Ros. Tiara melihat postingan Instagram Ros yang sedang berlibur bersama teman-teman di gunung. Kemudian Tiara memberi komentar pada postingan Ros tersebut. Katanya sakit. Tulis Tiara pada komentarnya. Lalu Tiara dan teman sekelasnya pun membicarakan perihal Ros yang berbohong sakit padahal ia sedang berlibur ke gunung. Salah satu temannya yang bernama Zaidan pun mengawal pembicaraan mereka. Katanya Ros sakit, kok tadi dia posting liburan di Instagram ya? Ucapnya. Tiara yang juga mengetahui hal tersebut pun menimpali ucapan Zaidan. Zaman sekarang orang rela berbohong demi bisa bolos ya, kata Tiara. Sepandai-pandainya menyimpan kebohongan, pada akhirnya akan terbongkar juga. Balas Wahyu yang menyetujui ucapan kedua temannya itu. Rose jatuh sakit seusai berlibur. Ia mendapatkan karma sakit. Kapok deh, bohong sakit. Malah sakit beneran. Duh, Rosa mengeluh dan menyesali perbuatannya. Amanatnya yaitu sebagai siswa kita tidak boleh meremehkan sekolah. Selain itu harus senantiasa jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ditanyakan? Ayo, Ada yang pernah mengalami? ayo. Bambunya kesiangan, kemudian izin mohon izin nggak berangkat sakit. Ya Pak Tegus. Oh benar. Baik. Untuk komiknya itu
itu tadi adalah presentasi kami tentang komik strip yang kami buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dan ada juga yang menanggapi ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semuanya hebat ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang akan menyimpulkan? Baik, izin menjawab Bu. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, saya mendapatkan banyak informasi tentang teks anekdot, terutama tentang lawakan-lawakan dan berbagai jenis sindiran, lalu aplikasi dan media untuk membuat komik tersebut. Seperti itu saja, terima kasih. Jamin, Edwin menjawab. Beberapa dengan keadaan yang sudah beruntung dalam hati. Aku jadi rusak ujungnya. Pada besokan dari dia lebih bertanggung jawab. Jadi banget ya sampai Paham belum sih kalian tentang mengonstruksi teks anekdot? Nah ini ada Kahut, nanti kalian akan menjawab beberapa pertanyaan singkat saja tentang materi anekdot. Silakan kalian mulai join, bisa di-scan barcode-nya, bisa join dengan kode tersebut. Silakan mulai join. Ini ada Kak Pasha, Kak Ferry, Kak Ibel, Kak Rio, Kak Jihan, Kak Rian, Kak Berjar, Kak Zaki. Oke, sudah berapa ini? 20. Ada lagi yang belum join? Kak Jani sudah? Sudah. Kak Nela sudah? Sudah. Sudah. Kak Amel, Kak Cica sudah? Sudah. Oh iya. Ada lagi Kak Bagus? Kak Bagus sudah. Kak Adit? Kak Bon? Oke. 25 kita mulai ya. Baik, tidak ada Kami hanya bersama.
belajar tentang apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada masyarakat, pada berkah yang Karena tadi mungkin karena selisih waktu aja, jadi peringkatnya itu bersaing. Baik, ini untuk tes kemampuan kalian tentang teks anekdot, ternyata semua hasilnya memuaskan. Selanjutnya Bu ini akan bertanya, bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nanti akan kalian tuliskan cukup satu kata saja, tuliskan pada Mentimeter. Nanti juga sama seperti Kahoot, join menggunakan mentimeter.com. Mengikuti pembelajaran mengonstruksi teks anekdot. Nah, ini banyak senang, seru, bahagia, keren. Kemudian apa ini senang pakai K? Oke, asoy. Asik, lapar. Oke, setelah ini kita makan ke kantin. Asiknya kedudukan. Bahagia, senang, seru. Nah, yang tulisan paling besar ini berarti banyak yang menggunakan kata tersebut, berarti hampir semua merasa senang ya mengikuti pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, dan semoga nggak cuma senang tapi materi-materinya kalian juga masih tetap ingat ya. Oke, baik, terima kasih atas partisipasinya. Ini senang, bahagia, dan Dwi juga senang karena respon kalian semuanya positif ya. Tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua. Kemudian refleksinya, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia tentang mengonstruksi teks anekdot? Kak Cinta. Hari ini saya merasa bahagia karena jadi kayaknya ketawa terus sama teman-teman karena banyak komik-komik yang lucu-lucu, terus kayak tadi juga ada kuntilanak terbang, terus hari ini juga kayaknya ada beberapa mulai lapar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian belajar materi hari ini tadi tentang apa? Mengonstruksi teks anekdot berdasarkan makna tersiratnya ya. Makna tersirat berarti yang tidak ada di dalam teks tersebut, tapi kalian bisa menyimpulkan sendiri. Nah, silakan nanti sepulangnya kalian ke rumah pelajari kembali untuk bekal pembelajaran berikutnya. Jadi belajar tidak cuma sampai hari ini saja, tetapi berlanjut ke pelajaran-pelajaran berikutnya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas semangat belajarnya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Kak Kiki dipimpin doanya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.